Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang saya cintai, hari kedua Ramadan ini kita akan bicara tentang puasa membangun kelembutan hati. Kita tahu bahwa puasa adalah ibadah qalbiyah badaniyah, ibadah yang penekanannya justru kepada kekuatan fisik dan kekuatan hati. Harta tidak terlalu dominan untuk ibadah puasa ini. Penekanannya justru kekuatan fisik dan kemantapan hati. Lalu ia disebut juga sebagai ibadah syariah, ibadah yang abstrak. Karena ia ibadah yang abstrak, maka yang dipanggil melaksanakannya juga yang paling abstrak, yaitu iman. Dan tempat iman itu tidak lain adalah hati kita. Oleh karenanya, dalam berbagai aspek yang ditimbulkan oleh pelaksanaan ibadah puasa ini, kita melihat bagaimana ia membangun kelembutan hati. Pertama, puasa itu melahirkan sifat jujur dan disiplin. Ini yang paling fundamental saya kira. Karena apa? Karena kita bukan saja memerlukan orang-orang cerdas, tapi juga orang-orang jujur untuk membangun negeri ini. Nah, coba Ramadan tengah hari kita sholat zuhur. Sebelum sholat kita tentu berwudu. Waktu berwudu kita akan berkemur. Umpama waktu berkemur itu kita korupsi, sedikit saja airnya kita minum, saya yakin jangankan KPK, teman wudhu sebelah pun tidak akan tahu betul itu. Walau berkemur kita korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukannya? Ini merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu sumber daya kontrol yang paling efektif, dan itulah pusatnya kelembutan hati. Karena kata Imam Ghazali, hati itu danau. Seluruh anggota panca indera adalah sungai-sungai yang bermuara ke danau tadi. Kalau danaunya jernih, maka air yang mengalir ke seluruh sungai akan jernih juga. Artinya kalau hati ini bersih, maka tangan akan melakukan yang bersih, kaki akan berjalan ke tempat yang bersih, mata akan memandang yang bersih, telinga akan mendengar yang bersih. Kalau danaunya jernih, seluruh anak sungai yang bermuara ke danau tadi hanya akan mengalirkan sungai-sungai yang bersih saja. Kelembutan menimbulkan kejujuran. Karena apa? Merasakan kehadiran Allah dekat-dekat dalam hidup. Yang kedua, kelembutan menimbulkan kesabaran. Coba, dalam keadaan panas, lapar, haus, orang itu peka. Sedikit tersinggung, temperamen naik. Di situ diajarkan kita, as-siyamu junnatun, fa idza kana yaumus siyami ahadikum fala yarfus wala yafsuk. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim, inni shaim. Puasa adalah dinding, benteng. Apabila salah seorang kamu tengah berpuasa, janganlah berkata kotor dan berlaku kasar. Kalau ada orang mencaci maki dia atau mengajak dia berkelahi, hendaknya dia berkata, maaf, saya sedang puasa. Maaf, saya sedang puasa. Kelembutan yang tumbuh dari sebuah kondisi ketika orang sedang lapar dan haus. Kalau dalam kondisi seperti itu kelembutan bisa tumbuh, maka kepribadiannya akan terjaga oleh nilai ibadah puasanya tadi. Al-Imamul Ghazali memberikan nasihat. Katanya,
la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-terusan, dan tidak ada dosa besar kalau tiap hari digempur dengan istighfar. Ini nasihat Imam Ghazali buat kita semua tentu dalam menjaga hati. Kalau kamu berbuat dosa, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kepada siapa dosa kau kerjakan itu. Kalau kau mendapat sebuah nikmat, jangan juga lihat besar kecilnya, lihat siapa yang memberi nikmat itu. Contoh, kalau kita dikasih uang 10.000 rupiah, yang ngasih presiden, itu uang 10.000 jadi kebanggaan kita itu. Kemana-mana kita cerita, kemana-mana kita kasih orang lihat 10.000 nih dikasih presiden. Presiden yang memberi. Bagaimana kalau Allah yang memberi kita ini? Jangan lihat besar kecilnya suatu nikmat, lihat siapa yang memberi. Jangan juga lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa dosa kau kerjakan. Oh, kalau dipikirin bagi-bagi, ada dosa besar, ada dosa kecil, kita terangsang ngerjain yang kecil. Kecil lah, enteng. Lalu ditumpuk-tumpuk, toh akhirnya jadi banyak juga. Nah, dalam konteks tema kita hari ini, kenapa sih muncul kekerasan sekarang ini? Di mana-mana. Kekerasan terhadap tenaga kerja. Dan kita prihatin, puluhan mungkin ratusan tenaga kerja kita mendapat perlakuan yang kurang baik, cuma karena tidak semua bernama manuhara, sedikit yang bela mereka. Kekerasan di rumah tangga, kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Orang diserang penyakit yang namanya sutris. Kalau stres itu agak ringan, ini embahnya stres, itu sutris namanya. Orang mudah mengambil jalan pintas. Coba saja, caleg saja kemarin banyak yang stres itu, yang nggak jadi itu. Ada yang suaranya nggak cukup, lalu bunuh diri, mati. Sampai sekarang mati. Saya justru khawatir, bukan yang stres itu. Yang terpilih pun saya khawatir. Saya khawatir kalau 60% anggota DPR yang baru nanti adalah para pencari kerja. Saya takut begitu dilantik itu nanti baca doanya, Allahumma lakasumtu. Doa buka puasa. Bayangkan itu, orang buka puasa semuanya mau dimakan itu. Mudah-mudahan itu cuma kekhawatiran kita saja. Tapi yang saya maksud, kekerasan itu merata. Orang lalu mencari jalan pintas karena tekanan hidup, persaingan yang semakin tajam, dan gaya hidup yang dibentuk oleh tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Hadirin, orang lalu masing-masing mencari tempat bersandar yang dia merasa aman. Tambah runyamlah akibatnya. Kita lihat sekarang nih, kiai sama dukun agak tipis bedanya sekarang. Dukun pada beriklan sekarang ini. Orang masing-masing mencari tempat bersandar yang dia merasa aman. Pastilah kalau saya bersandar ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya bersandar kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya bersandar kepada jenderal, dia pensiun, saya tamat. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, itulah sumber kekuatan. Karena itu, persaingan hidup yang semakin tajam, tensi ekonomi yang semakin tinggi, gaji baru akan naik, tapi harga sudah naik. Itu bisa menimbulkan berbagai macam stres yang menimbulkan kekerasan. Nah, puasa memberikan solusinya. Sabar ketika lapar dan haus. Karena orang kalau perutnya kenyang, duitnya banyak, itu bisa sabar.
perutnya kenyang, duitnya banyak, dikeplak pun senyum dia, sabar. Tapi kalau sudah lapar, haus, duit nggak punya, itu peka. Sedikit tersinggung, orang temperamennya naik. Dikala itu turun perintah, sabar. Begini yang saya maksud. Kalau orang kayak saya teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi, itu bukan hal yang istimewa. Kenapa? Karena saya memang tidak punya kesempatan. Apa istimewanya? Jihad itu justru kalau ada kesempatan korupsi tapi tidak korupsi, wah itu yang jihad itu. Manusia disebut makhluk pejuang karena dia bisa tidak salah walaupun banyak peluang dia salah. Malaikat tidak pernah salah karena tidak ada faktor yang membuat mereka salah. Jadi normal-normal saja, malaikat bukan makhluk istimewa. Secara instingtif dia diciptakan untuk taat, tidak ada kecenderungan menyeleweng itu. Jibril belum pernah korupsi ayat. Wah ini ayat bagus, saya pakai sendiri saja. Nggak pernah. Manusia punya peluang untuk nyeleweng, tapi bisa tidak nyeleweng, itu yang jihad. Manusia punya peluang untuk korupsi, tapi tidak korupsi, itu yang jihad itu. Nah itu semua berangkatkan dari sini. Inilah yang membangun kesantunan. Sekarang ini kan nyaris kesantunan itu, ini abad entertain bung. Orang pada pinter ngebungkus sekarang ini. Orang banyak pinter ngebungkus. Tempo hari sebelum Mbah Surip, pertama saya suka Mbah Surip karena dia original, Pak. Dia adalah dirinya. Sekarang ini kan kita miskin seniman, yang banyak sekarang ini karyawan seni, maka yang muncul adalah seni-seni kacangan. Mbah Surip itu original. Tapi yang saya maksud adalah bahwa sebelum ku gendong itu tak gendong itu booming, ada lagu yang mirip-mirip seperti itu yang saya kaitkan dengan tema kita ini, Aribowo. Lagunya dipopulerkan oleh Gombloh tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Saya melihat ini sebagai sebuah potret ketika kita memasuki abad entertain dan hidup harus memilih. Saya tadi katakan puasa membangun kelembutan hati, kelembutan melahirkan kesantunan. Kesantunan ini direfleksikan oleh seluruh anggota badan, bukan sekedar dekorasi, bukan sekedar sebuah pencitraan, tapi karakter pribadi. Kalau madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, kondisi di mana memilih tidak sukar, alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Entertain bisa membolak-balik loh. Sehingga madu di mana, racun di mana tidak jelas. Lebih celaka kadang-kadang banyak racun bermerek madu. Sementara masyarakat kita kan sekarang masyarakat kutil, Pak. Kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall, coba asal ada mall baru rame-rame dia berangkat ke sana. Sebelah sini buka rame-rame dia ke sini. Enggak belanja, adem soalnya Ustaz. Numpang heran doang. Numpang heran. Coba zaman kita nih. Saya heran kalau ada nabi baru ada aja yang ikut itu. Kalau ada aliran aneh, ada aja yang masuk itu. Heran itu. Masyarakatnya sedang kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum, mudah terjebak entertain. Gampang terbuai oleh polesan. Sementara puasa membangun jati diri yang hakiki, kesantunan yang berangkat dari hati. Bukan untuk tujuan membangun pencitraan, tapi membangun karakter. Membangun karakter.
Saya punya cerita pendek. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, keras sekali. Wah, korban jatuh berlumur darah. Digerubungi wartawan banyak. Datang wartawan, digerubungi orang banyak sekali korban itu. Datang wartawan, mau ambil gambar dari dekat sulit. Banyak sekali orang ngerubung. Cari akal ini wartawan. Tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menoleh semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban katanya. Dia ngaku bapaknya korban. Orang minggir semua. Orang minggir semua, dia maju ke depan. Sampai di depan korban, pucat mukanya itu wartawan. Kenapa rupanya? Yang ketabrak anak monyet. Oh, dia sudah kadang ngaku bapaknya korban. Ini potret kecil dari sebuah pembangun ketidaktelitian. Sementara kitanya ini ya kutil itu tadi kurang teliti. Jadi ya, kalau belum kenal benar lah, jangan cepat-cepat memberikan legitimasi, maksud saya itu. Ya.